Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga di masa pandemi seperti ini, kita semua tetap diberi kesehatan ya, agar bisa tetap mengakses semua materi pembelajaran online yang diakses dari rumah kalian masing-masing. Nah, di video ini adalah video untuk mata pelajaran matematika kelas 11. Pada minggu sebelumnya, di video pertama, kita sudah mengenalkan siapa-siapa sih guru yang akan mengajar kalian matematikanya nanti, dan apa saja yang harus kalian siapkan untuk mengikuti materi pembelajaran matematika. Pastinya kalian sudah tahu semua kan, apa saja yang harus kalian siapkan. Nah, pada pertemuan minggu kedua ini, kita akan membahas materi tentang matriks. Apa itu matriks dan bagaimana definisinya? Perhatikan penjelasan saya berikut. Nah, perhatikan tabel di samping. Di sini saya punya sebuah tabel. Tabel ini adalah tabel hasil pertandingan grup A Liga Champions UEFA 2016-2017. Dan di dalam tabel ini bisa kita simpulkan bahwa yang di bagian atas ini disebut dengan judul baris, dan yang bagian kiri sebelah ini disebut dengan judul kolom. Nah, jika judul baris dan kolom ini dihilangkan, yang atas ini dengan yang bawah ini dihilangkan, maka susunan bilangannya akan tinggal tersisa seperti ini. Setelah tersisa seperti ini, jika angkanya kita tarik keluar dan kita beri tanda seperti ini, nah inilah yang disebut dengan matriks. Berarti bisa kita simpulkan bahwa matriks itu adalah susunan bilangan berbentuk persegi panjang yang diatur dalam baris dan kolom, ditulis di antara kurung kecil atau siku. Itulah yang disebut dengan matriks. Nah, selanjutnya dalam matriks itu ada unsur-unsurnya. Unsur-unsur dalam matriks itu ada yang disebut dengan notasi. Notasi ini berarti pelambangan sebuah matriks. Berarti jika ada sebuah matriks akan dinotasikan dengan huruf kapital atau huruf besar. Yang kedua, dalam sebuah matriks ada yang namanya elemen. Kalau tadi notasinya, kalau ini adalah elemen. Apa itu elemen? Elemen itu adalah sekumpulan bilangan yang disusun pada matriks. Berarti angka-angka yang di dalam matriks itu disebut dengan elemen, dilambangkan dengan huruf kecil. Beda dengan notasi ya, kalau notasi tadi dilambangkan dengan huruf besar, kalau elemen dilambangkan dengan huruf kecil. Nah, bentuknya seperti ini. Jika ada A, I dengan J, maka artinya adalah elemen matriks A ini terletak pada baris I dan kolom J. Unsur yang ketiga ini disebut dengan ordo. Ordo ini adalah ukuran dari matriks. Maksudnya bagaimana? Nah, ukuran matriks ini yang menyatakan banyaknya baris dan banyaknya kolom, atau yang biasa disebut dengan ordo. Dari dada di atas diperoleh matriks. Nah, seperti ini. Jika ada matriks seperti ini, notasinya adalah huruf besar. A-nya ini berarti ini adalah matriks A dengan elemennya adalah 6, 4, 2, 0, 6, 0, 3, 3, 6, 0, 2, dan 4. Berarti ini namanya matriks A dengan elemennya ada seperti ini. Nah, inilah A-nya yang disebut dengan notasi, dan ini disebut dengan elemen. Yang ada di dalam matriks disebut dengan elemen. Setelah itu kita jabarkan. Kalau tadi matriks disusun berdasarkan baris dan kolom, maka yang atasnya ini 6, 4, 2, 0 itu disebut dengan baris pertama, 6, 0, 3, 3 itu disebut dengan baris kedua, 6, 0, 2, 4 itu adalah baris ketiga. Bagaimana dengan kolom? Kalau yang mendatar tadi disebut dengan baris, yang turun ke bawah itu disebut dengan kolom. Di sini ada kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan kolom 4. Berarti kalau kolom 1 isinya adalah 666, kolom 2 isinya 400, dan kolom 3 isinya 232, kolom 4 adalah 03 dan 4. Cukup jelas ya? Selanjutnya, kalau kita disuruh mencari tadi, di sini ada A, I, J tadi artinya adalah elemen matriks A pada baris I dan kolom J, maka kalau kita disuruh mencari A34 pada matriks di sini, berarti kalau A34 berarti matriks A ini terletak pada baris ketiga. Baris ketiganya adalah di sini, ini baris ketiga, dan terletak pada kolom keempat. Kolom keempatnya berarti di sini baris ketiga dengan kolom keempat. Berarti A34 adalah 4. Di sini adalah 4. Selanjutnya, ini yang disebut dengan ordo. Ordo itu berarti ukurannya. Matriks ini ukurannya adalah 3 kali 4. Berarti 3 ini adalah barisnya dan 4 ini adalah
menunjukkan banyaknya kolom. Inilah yang disebut dengan ordo. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Nah, di sini diketahui sebuah matriks P dengan notasi atau elemennya adalah angka-angka ini, 350, negatif 1, negatif 2, 7, 4, dan negatif 6. Dari matriks di samping disebutkan, yang pertama, ordo matriks P. Tadi ordo itu berarti adalah ukurannya. Ukurannya itu dilihat dari banyaknya baris dan banyaknya kolom. Dari matriks ini, banyaknya barisnya ada berapa? Nah, barisnya ada 4, berarti 1, 2, 3, 4. Dan kolomnya ada berapa? Kolomnya ada 1, ada 2. Berarti ordonya adalah baris dikalikan dengan kolom. Berarti barisnya ada 4, kolomnya ada 2. Berarti ordonya adalah 4 kali 2. Yang selanjutnya, elemen-elemen baris kedua. Jika ada pertanyaan seperti itu dari matriks ini, elemen-elemen baris kedua tinggal kalian cek. Kalau yang ini sama ini, 3 dan 5 ini baris pertama, kalau 0 sama negatif 1 ini baris kedua. Berarti kalau ditanyakan elemen baris-baris kedua, maka elemennya adalah 0 dengan negatif 1. Yang ketiga, kalau ditanyakan elemen-elemen kolom ke-1. Kalau tadi yang mendatar ini baris, berarti kalau kolom ini berarti yang posisinya adalah menurun. Berarti kalau kolom ke-1 berarti dia adalah ini. Berarti kolom ke-1 isinya adalah 3, 0, min 2, dan 4. Nah, selanjutnya, jika ditanyakan elemen B1.2, maksudnya adalah B matriks B, satunya ini adalah barisnya, duanya ini adalah kolom. Dari matriks ini, letak dari baris pertama, berarti baris pertama itu yang atas sendiri ini, dan duanya ini berarti dia terletak pada kolom kedua, berarti kolom keduanya di sebelah sini. Berarti yang terletak pada baris pertama dan kolom kedua, berarti dia adalah angka 5. Nah, cukup mudah bukan? Selanjutnya, di sini ada macam-macam matriks. Macam-macam matriks itu ada banyak sekali. Salah satunya adalah matriks baris, matriks kolom, matriks persegi, matriks nol, matriks identitas, matriks segitiga atas, matriks segitiga bawah. Untuk lebih jelasnya silakan kalian baca di LKS kalian. Nah, matriks baris adalah matriks yang terdiri dari satu baris. Nah, misalnya seperti ini disebut dengan matriks baris. Selanjutnya matriks kolom, berarti kalau yang tadi mendatar hanya mendatar seperti ini disebut dengan baris, berarti kalau kolom itu berarti dia hanya menurun seperti ini. Selanjutnya matriks persegi ini berarti angka-angka di dalam matriks atau elemennya tadi, dia membentuk sebuah persegi. Selanjutnya ada juga matriks nol. Matriks nol ini maksudnya bagaimana? Matriks nol ini berarti elemennya atau isinya matriksnya semua angkanya adalah 0. Nah, seperti ini disebut dengan matriks nol. Matriks identitas. Matriks identitas adalah dinotasikan dengan pi. Adalah matriks persegi yang elemen pada diagonal utama bernilai 1 dan elemen lainnya bernilai 0. Maksudnya bagaimana? Seperti ini. Matriks identitas berarti kalau ada seperti ini berarti satunya ini lurus seperti ini. Nah, ini diagonal utamanya dia adalah 1. Berarti sisanya selain di sini nilainya 0. Maka dia disebut dengan matriks identitas. Selanjutnya, matriks segitiga atas, berarti isi yang ada di dalamnya, nah, angkanya seperti ini. Selain angka 00 ini, berarti dia membentuk sebuah segitiga. Kalau segitiga bawah, tinggal kebalikan dari ini tadi, berarti yang selain 0 adalah di bagian seperti ini. Yang membentuk segitiga adalah di bagian ini. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang definisi dari matriks dan bagaimana apa itu matriks serta macam-macam dari matriks. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian baca lagi materi yang sudah ada pada LKS kalian rangkum dan catat. Nanti kita akan bahas lagi di video pembelajaran selanjutnya untuk mengerjakan tugas-tugas selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya istirahat.